Musa adalah orang yang paling lembut hatinya, bahkan melebihi setiap manusia di bumi. Ini disebutkan dalam Alkitab Bilangan 12 ayat 3. Hal ini menyebabkan ketika ia dikata-katai oleh saudaranya Miriam dan Harun, ia tidak marah, sehingga Allah lah yang membela Musa. Pada waktu Musa memimpin Bani Israel selama 40 tahun menuju tanah yang dijanjikan, ia sendiri tidak diizinkan memasuki tanah tersebut karena kesalahan fatal yang dilakukannya. Padahal hubungan Musa dan Allah sangat dekat. Apa sebenarnya kesalahan yang dilakukan Musa? Mengapa karena kesalahan tersebut Tuhan tidak memperbolehkannya memasuki tanah perjanjian? Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Nabi adalah pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Konsep Nabi dalam Yahudi dan Kekristenan berbeda dengan Islam. Dalam Islam ada konsep masum bahwa Nabi wajib terpelihara dari perbuatan dosa, sehingga Nabi tidak bisa berbuat salah. Sementara dalam Yudaisme dan Kristen, Nabi bisa berbuat salah atau dosa. Karena itu meskipun Musa nabi besar dan penting, dalam Alkitab tercatat ia juga memiliki banyak kelemahan, bahkan melakukan dosa yang berakibat fatal. Berikut adalah fakta-fakta tentang Nabi Musa, kekuatan sekaligus kelemahannya. Silsilah Musa dari moyangnya Abraham tercatat dalam Keluaran 6 ayat 13-25. Musa adalah generasi ke-6 dari kakek moyangnya Abraham. Dia adalah cicit dari Lewi, seorang anak Yakub, atau salah satu suku dari 12 suku Bani Israel. Kelahiran Musa yang diperkirakan tahun 1527 sampai 1407 sebelum Masehi sebetulnya membawa kecemasan kepada orang tuanya Abram bin Kehat dan Yokebed. Karena pada saat itu Firaun, raja yang berkuasa di Mesir, telah memberikan ultimatum agar bayi laki-laki Israel yang baru lahir harus dibinasakan untuk mencegah penduduk Israel yang semakin banyak, dalam Keluaran 1 ayat 15 dan 16. Lalu Musa diselamatkan oleh putri Firaun dan dibesarkan dengan didikan Mesir di istana. Sang pemimpin besar ini awalnya adalah seorang yang tidak percaya diri, minder dan berkali-kali menolak panggilan Tuhan karena tidak pandai bicara. Kata Tuhan kepada Musa, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. pada waktu Tuhan memanggil Musa, ia hanyalah seorang pelarian yang membunuh orang Mesir demi membela orang sebangsanya. Musa lalu bekerja menjadi penggembala kambing domba milik mertuanya di tanah Midian. Musa yang sebelumnya tinggal di istana Firaun lalu selama 40 tahun di Midian kesehariannya bergelut dengan padang rumput. Keluaran 2 ayat 11-22. Karena Musa menolak terus-menerus, Tuhan menjadi murka kepadanya. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Keluaran 4 ayat 14. Ketika Musa taat pada panggilan Tuhan, ia menjadi pribadi yang berbeda. Allah memakai Musa mendatangkan 10 tulah ke negeri Mesir untuk menunjukkan bahwa Bani Israel memiliki Allah yang hebat. Allah juga memakai Musa membelah laut Teberau. Lalu dialah Bani Israel menerima norma tertinggi 10 perintah Allah, peraturan tata cara ibadah dan hukum-hukum yang mengatur rakyat sipil yang sampai saat ini diterapkan. Musa juga menulis 5 kitab Taurat, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Musa adalah nabi di mana Tuhan berhadap-hadapan dan berbicara langsung. Hal ini ditekankan berulang-ulang dalam Alkitab, menunjukkan betapa Musa begitu dipercaya Allah. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 3 ayat 11. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel.
Ulangan 34 ayat 10. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Bilangan 12 ayat 6-8. Sayangnya, meski Musa memimpin bangsanya keluar dari perbudakan Mesir menuju negeri yang dijanjikan Allah, ia sendiri tidak sampai ke negeri itu karena Allah sendiri yang melarang Musa masuk negeri itu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Keluaran 17 ayat 1-7. Ketika mereka sampai di padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, Bani Israel tidak menemukan air untuk diminum sehingga mereka bertengkar dengan Musa. Waktu itu Tuhan menyuruh Musa memukul gunung batu yang ada di Horeb. Musa taat melakukannya sehingga orang Israel dapat minum air yang keluar dari gunung itu. Peristiwa ini sering disebut peristiwa Massa dan Meriba. Massa artinya ujian bagi Israel dan Meriba artinya perselisihan antara Israel dan Musa. Sampai di sini tidak ada masalah dengan Musa. Namun ketika bangsa Israel sampai di Kades, Bani Israel kembali bertengkar dengan Musa dalam hal air minum juga. Bilangan 20 ayat 1-13. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Orang-orang durhaka dalam teks bahasa Ibrani aslinya tertulis Hamorim, artinya pemberontak atau kafir. Musa begitu jengkel dan pahit hati kepada bangsanya sendiri sehingga memaki mereka dengan kata-kata tersebut. Jadi kesalahan Musa pertama adalah ia mengatai bangsanya sendiri dengan sebutan pemberontak atau kafir. Padahal Musa tidak diperintahkan Tuhan untuk memarahi bangsanya itu. Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 5 ayat 22 mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Kesalahan kedua, Musa mengambil alih posisi Tuhan dengan kata kami. "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Yang membuat mujizat bukanlah Musa dan Harun, tetapi Tuhan. Musa hanyalah alat yang dipakai Tuhan. Perkataan kami adalah bentuk kesombongan Musa. Ini terjadi karena kemarahan dan kepahitan Musa terhadap bangsanya sendiri. Mazmur 106 ayat 32-33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Yang ketiga, Musa tidak taat pada perintah Tuhan. Pada bilangan 20 ayat 8-11, Musa hanya disuruh mengatakan kepada bukit itu. Tetapi yang dilakukan Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air. Padahal Musa hanya diperintahkan untuk berbicara kepada bukit batu itu. Sebagai seorang pemimpin dengan kapasitas dan wewenang yang besar, seharusnya Musa menaati perintah Tuhan dengan tepat. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Zin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana.
ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Secara fisik, memang Musa tidak pernah sampai ke tanah perjanjian, tetapi hal ini tidak mengurangi kasih dan penghargaan Allah kepadanya. Beberapa abad kemudian, dalam Matius 17 ayat 1-13, saat Yesus dimuliakan dan mengalami transfigurasi di atas gunung, Musa adalah seorang tokoh yang datang kepada Yesus. Musa dalam segala ketidaksempurnaannya tetaplah nabi terbesar di Israel, guru bangsa yang sangat berjasa yang dipakai Allah sebagai alatnya. Sejatinya tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi. Mudah bagi Tuhan untuk menyempurnakan kelemahan Musa. Namun Tuhan ingin Musa atau anak-anaknya bergantung kepadanya, karena justru dalam kelemahanlah kuasanya menjadi sempurna dalam setiap anak-anaknya. 2 Korintus 12 ayat 9. Produced by Mesbah Keluarga.